Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindiawati Dama dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasien saat di Rumah Sakit Otanaha, Kota Gorontalo. Langsung saja pada data dasar. Pertama-tama pasien dengan nama AA, usia 3 tahun, masuk pada tanggal 1 Januari 2022 dengan keluhan muntah sejak kemarin, frekuensi lebih dari 10 kali isi cairan tiap makan dan minum. BB cair sejak kemarin 5 kali ampas, lendir, BAK normal. Kemudian diagnosa medis saat masuk rumah sakit, GEA dehidrasi sedang. GEA adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Pasien tidak memiliki penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang GEA dan dehidrasi sedang, dan tidak ada riwayat penyakit keluarga. Riwayat gizi sekarang, pasien pada saat sakit makan lebih sedikit dari biasanya karena nafsu makan kurang. Hasil recall konsumsi makan 24 jam terakhir saat di rumah sakit didapatkan energi 50%, protein 41%, lemak 50%, karbohidrat 32%. Riwayat personal, atas nama AA, seorang anak perempuan berumur 3 tahun, dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat inap karena dokter mendiagnosa ia mengalami GEA dan dehidrasi sedang. Ayahnya bekerja sebagai tukang bentor dengan penghasilan tidak tetap, yaitu lebih dari 500.000 per hari, dan ibu pasien tidak bekerja. Hasil antropometri, tinggi badan 87 cm, berat badan 10 kg, BBI 12 kg. Hasil pemeriksaan laboratorium, Hb 8,7 gram per sen, leukosit 7100 per UL, eritrosit 3990 juta per UL, trombosit 355.000 per UL, hematokrit 2,8%. Pemeriksaan fisik klinis, keadaan umum lemah, nadi 121 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38,6 derajat Celcius. Identifikasi masalah: 1. Intake kurang, 2. Demam dan dehidrasi sedang, 3. Kesulitan dalam pemberian makanan. Diagnosa gizi, NI 2.1, kekurangan intake makanan dan minuman oral yang disebabkan karena kurangnya kemampuan memenuhi bahan makanan yang ditandai dengan hasil recall 24 jam selama di rumah sakit. NC 1.4, adanya gangguan fungsi gastrointestinal ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih dari 5 kali sehari dengan konsistensi cair. NB 2.6, kesulitan dalam pemberian makanan yang disebabkan karena keterbatasan kekuatan fisik atau gerakan dan ditandai dengan menolak untuk makan atau mengunyah. Intervensi gizi, terapi diet, jenis diet yang diberikan itu diet lambung 3, bentuk makanan, makanan lunak. Tujuan diet, memberikan makanan yang adekuat. Adapun beberapa syarat diet, yang pertama, energi diberikan sesuai kebutuhan, memperhatikan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, protein diberikan tinggi 10-15% dari kebutuhan total. 3. Lemak diberikan 25-30% dari kebutuhan energi. 4. Cukup mineral, vitamin, dan serat. 5. Makanan mudah dicerna dan tidak merangsang saluran cerna. 6. Bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. 7. Rendah serat. Perhitungan kebutuhan menurut WHO, BBI, umur dalam tahun kali 2 tambah 8 sama dengan 3 kali 2 tambah 8 sama dengan 12 kilokalori, REE 61 kali berat badan kurang 51 sama dengan 61 kali 10 kurang 51, hasilnya 559 kilokalori. Jadi seharusnya kebutuhan yang harus dikonsumsi oleh pasien dengan jenis kelamin perempuan dan usia seperti itu adalah 559 kilokalori. Kemudian untuk kebutuhan energi dan zat gizi adalah sebagai berikut. Hasilnya protein 21 gram, lemak 12 gram,
karbohidrat 91 gram. Selanjutnya, hasil recall selama 3 hari di rumah sakit menggunakan aplikasi NutriClean belum memenuhi kebutuhan yang seharusnya. Namun, dalam 3 hari tersebut, asupan yang dikonsumsi pasien mengalami peningkatan. Rencana Monef, setelah diberikan intervensi dan edukasi pada orang tua pasien, terdapat perubahan peningkatan pada keadaan pasien baik fisik maupun klinis, di mana pasien sudah tidak demam, suhu tubuh sudah normal, BAB sudah mulai normal, jarang rewel. Namun dari hari ke hari, asupan makanan pasien mulai membaik. Dan pasien dinyatakan oleh dokter sudah bisa pulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 12.20 WIB.